Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan dengan tema Control Mechanism of Homeostasis in Cell Injury, atau dengan kalimat lain yaitu mekanisme kontrol untuk menciptakan keseimbangan tubuh pada kondisi sel yang mengalami kerusakan. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita awali dengan baca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Semoga Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman serta keberkahan dalam mempelajari materi berikut ini. Dalam perkuliahan ini kita akan mencapai 3 target pembelajaran. Yang pertama, kita akan memahami bagaimana atau apa saja penyebab dari kerusakan sel. Kemudian yang kedua, kita akan memahami bagaimana mekanisme kontrol dari homeostasis, khususnya pada feedback system. Kemudian yang ketiga, kita akan memahami bagaimana ketidakseimbangan homeostasis, ya, yang kemudian ketika tidak ada keseimbangan ini maka akan mengakibatkan munculnya tanda dan gejala suatu penyakit. Namun dalam materi kali ini kita akan lebih banyak membahas bagian besar, yaitu penyebab-penyebab dari kerusakan sel. Sebelum kita masuk ke dalam faktor-faktor atau hal-hal yang menyebabkan kerusakan sel, saya akan menunjukkan kembali sebuah bagan yang sudah saya sampaikan pada perkuliahan sebelumnya, bagaimana sel yang normal bisa menjadi atau mengalami kerusakan sel hingga terjadinya kematian sel. Di sini bisa kita perdalam lagi atau kita ingat kembali bagaimana sel yang normal kita sebut dalam keadaan homeostasis. Namun ketika terjadi suatu stres atau munculnya stimulus yang menyebabkan kerusakan sel, maka sel akan melakukan adaptasi. Namun ketika tidak dapat beradaptasi, sel akan mengalami injury ataupun kerusakan. Nah, disinilah ada 2 bagian, yaitu kerusakan yang dapat diperbaiki, kita sebutnya reversible, sedangkan yang tidak dapat diperbaiki yaitu irreversible injury, atau bahasa lainnya tidak dapat melakukan recovery. Nah, sedangkan kalau kita lihat kembali dalam kerusakan sel yang irreversible tidak dapat diperbaiki, maka akan ada 2 jenis kematian sel yang kita kenal dengan istilah nekrosis dan apoptosis. Ya, sudah kita bahas, sekedar ingin mengingatkan kembali proses ini dan sangat berkaitan dengan apa yang akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, ketika kita bicara tentang sel injury, maka kita tentu akan bicarakan apa sih penyebabnya. Jika dalam kuliah yang lalu saya menunjukkan bagaimana proses mekanisme sebuah atau suatu sel mengalami kerusakan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana penyebabnya. Ya, penyebab yang sering terjadi yang kita bisa lihat dalam kondisi nyata atau kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin kita membahasnya secara seluler. Kita awali bahwa penyebab ya dari kerusakan sel itu dapat terjadi ya karena kegiatan atau aktivitas ya yang berkaitan dengan fisik ya atau cedera fisik. Begitu pula terjadinya tidak hanya karena tadi aktivitas fisik yang datangnya dari eksternal, tapi juga bisa terjadi karena ketidaknormalan dari kondisi internal. Contoh misalkan adalah mutasi genetik di sini, ya.
yang disebabkan oleh adanya kerusakan dari enzim yang penting ya dalam memerankan fungsi metabolisme di dalam tubuh. Nah, kemudian kita lihat bahwa sebagian besar ya stimulus yang dapat menyebabkan kerusakan sel ya dikategorikan dalam beberapa poin berikut ini. Kita lihat yang pertama, di sini saya tampilkan ada 7 penyebab ya dari kerusakan sel. Yang pertama kita kenal istilah hipoksia. Yang kedua yaitu agen-agen fisik. Yang ketiga adalah agen kimia dan obat-obatan. Yang keempat adalah agen-agen infeksius atau mikroorganisme yang menyebabkan infeksi. Kemudian reaksi imunologi ataupun juga reaksi yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh. Yang keenam adalah kerusakan genetik atau kerusakan yang dialami berdasarkan keturunan. Kemudian yang terakhir adalah ketidakseimbangan nutrisi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hipoksia. Apa itu hipoksia? Hipoksia adalah kadar oksigen yang berada ya dalam suatu kondisi itu mengalami penurunan atau ada defisiensi dari oksigen dalam suatu kondisi, tergantung nanti di mana letaknya. Yang menyebabkan tentu kerusakan sel karena apa? Karena tidak adanya respirasi oksidatif aerobik ya, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen. Nah, dalam kita memahami penyebab-penyebab hipoksia. Nah, kalau tadi kita bahas penyebab dari kerusakan sel, kita bahas lebih dalam lagi apa sih yang menyebabkan hipoksia itu? Penurunan kadar oksigen. Yang pertama adalah karena penurunan dari aliran darah, ya, yang disebut dengan iskemia. Ya, mohon maaf ada salah tulis ya, harusnya cold ya, bukan salt ya. Nah, iskemia adalah jadi penurunan aliran darah. Dalam pertemuan sebelumnya, saat kita mau berdiskusi ya, sempat saya singgung juga ada nama istilah iskemia. Jadi penurunan aliran darah. Yang ketika ini terus terjadinya hipoksia dan kemudian terjadinya kerusakan sel hingga kematian atau nekrosis. Yang kedua adalah ketidakmampuan oksigen dari darah ya, yang kemudian berpengaruh pula pada kerusakan ya dalam sistem kardiorespiratori ya, karena oksigen yang dibutuhkan itu tidak dapat terpenuhi dengan baik, yang tentunya diharapkan kadarnya optimal dalam darah namun tidak dapat terpenuhi sehingga terjadi ketidakmampuan atau gangguan pada sistem pernapasan dan juga sistem peredaran darah atau jantung. Dan yang ketiga ialah justru karena ketidakmampuan oksigen ya di dalam darah. Ya, jadi ada penurunan kemampuan darah dalam membawa oksigen ya, mohon maaf. Jadi ketidakmampuan dari darah untuk bisa membawa oksigen ya, seperti dalam kondisi anemia atau pada saat terjadinya keracunan ya karena karbon monoksida atau CO, atau karena terjadinya kehilangan darah dalam jumlah yang besar atau dalam kondisi yang parah ya. Nah, disinilah ketidakmampuan darah untuk membawa oksigen. Ya, bisa dipahami karena iskemia, karena ketidakmampuan pembuluh darah memenuhi oksigen yang dibutuhkan, dan yang ketiga karena darah tidak dapat membawa oksigen untuk bisa digunakan oleh tubuh. Nah, hipoksia sendiri tentu adalah suatu kondisi yang sangat penting kita perhatikan. Karena ternyata hipoksia ini adalah penyebab paling sering terjadi pada kerusakan sel dan juga kematian sel.
Nah, tentu hal ini bergantung ya dari keparahan atau tingkat severity-nya ya. Apakah kemudian sel bisa beradaptasi atau kemudian rusak dan bahkan terjadi kematian sel. Sebagai contoh ya, jika pembuluh darah arteri kita yaitu menyempit, nah tentu supply ya ke jaringan pun akan mengalami kerusakan ya, karena tidak diberikan nutrisi ya, tidak ada oksigen yang diteruskan ataupun dihantarkan, maka tentu pembuluh darah akan mengalami atrofi. Masih ingat atrofi yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, yaitu ya bahwa kondisi sel yang mengalami penurunan yang ditandai dengan penurunan dari ukuran sel. Nah, sehingga ketika ini terjadi dan semakin parah akan mengakibatkan hipoksia, kemudian terjadilah kematian, ya. Jadi hal ini tentu sangat kita perhatikan, sangat penting memahami hipoksia terutama pada pembuluh arteri. Ini sebagai contoh. Ya. Selanjutnya kita melihat di dalam gambar ini ingin menunjukkan bagaimana ya pentingnya kita. Oke, mohon maaf ada sedikit kendala. Saya share kembali. Oke, mohon maaf sebentar. Saya ya ada kesalahan teknis ya sebentar. Tiba-tiba PowerPoint yang saya buka itu mengalami kendala sedikit ya. Oke, semoga bisa kita putarkan lagi. Ya, mohon menunggu sebentar. Oke, masih berproses ya. Oke, sudah terbuka. Saya rapikan terlebih dahulu. Baik, semoga sudah terlihat kembali. Akan saya lanjutkan ya. Jadi kita sudah sampai pada bagian yang membahas tentang hipoksia. Ya. Oke, saya ingin menunjukkan sebuah gambar ya. Oke. Ya, kita sampai di sini ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah, kita lihat di sini bagaimana pentingnya kita memahami efek dari hipoksia ini. Jadi, ketika terjadi ya, tekanan oksigen yang rendah, ya, kemudian akan ditangkap ya stimulus ini oleh karotid ya, tubuh karotid yang ada di dalam otak, sehingga kemudian akan ada kompensasi ya yang dilakukan oleh tubuh seperti ya meningkatkan napas ya, kemudian juga pembuluh darah konstriksi di dalam paru-paru, kemudian peningkatan
denyut nadi sampai kemudian terjadinya dilatasi pembuluh darah baik yang ada di lengan ya, bagian kaki, tangan maupun juga eee, kaki ya. Tadi di tungkai bawah ya, mulai dari betis kemudian sampai ke kaki. Nah, inilah bagaimana pentingnya hipoksia yang langsung direspon oleh tubuh karena hipoksia dapat menyebabkan kerusakan hingga kematian sel. Selanjutnya kita akan masuk ke penyebab yang kedua yaitu agen-agen fisik. Ya, sudah sangat jelas kalau agen fisik ya. Apa saja contohnya? Mulai dari trauma mekanis ya, terbentur sesuatu ya atau mengakibatkan bagian tubuh kita terluka. Atau bahkan suhu yang ekstrim, baik itu karena panas ataupun karena dingin atau justru kulit yang terbakar ya atau bagian tubuh yang terbakar. Seperti contoh ya di samping ini ya, bagian lengan ataupun kaki ya, kemudian mengalami luka bakar. Bahkan juga bisa dikarenakan perubahan yang tiba-tiba terjadi ya, tekanan atmosfer, radiasi, atau bahkan kemudian tersengat listrik. Nah, kemudian kita lihat yang selanjutnya yang ketiga adalah agen kimia atau obat-obatan ya. Jadi mulai dari bahan kimia yang sederhana sampai ke yang kompleks. Contoh misalkan yang sederhana adalah glukosa atau garam pada konsentrasi hipertonik ya. Ini bisa menyebabkan kerusakan injuri secara langsung ya. Kemudian karena atau ketidakmampuan ya sel ya untuk menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh sel. Bahkan ya ke kondisi yang sangat ekstrim atau kompleks tadi. Contohnya adalah oksigen pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan atau menimbulkan keracunan. Nah, contoh lainnya adalah misalkan bahan-bahan yang memang masuk ke dalam golongan racun ya, seperti arsenik, sianida ya, garam merkuri dapat menyebabkan ketidakmampuan gitu ya dari sel untuk bisa beradaptasi ya, karena zat-zat ini dapat merusak ya sel, baik itu dalam hitungan menit bahkan hitungan jam untuk menyebabkan ataupun terjadinya kematian dari tubuh manusia ya. Nah, selain itu, apalagi yang bisa menyebabkan dari agen-agen kimia, tentu zat-zat ya yang kita sering terpapar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari polusi udara, insektisida, ya, kemudian juga zat-zat pembuangan dari industri. Selanjutnya kita bahas tentang agen-agen infeksius. Nah, sedikit saja saya singgung karena nanti akan ada kuliah yang membahas lebih lanjut bagaimana agen-agen infeksius. Intinya agen-agen infeksius tentu kita pahami ya, atau sering disebut juga dengan mikroorganisme yang dapat menyebabkan suatu tanda gejala, sindrom, dan penyakit. Mulai dari virus, bakteri, ya. Ini dua mikroorganisme yang paling umum dan paling sering menginfeksi manusia. Jadi, infeksi ataupun agen infeksi tentu dapat menyebabkan kerusakan hingga kematian sel. Selanjutnya adalah reaksi pertahanan tubuh manusia. Tidak kita bantahkan tentunya bahwa imunitas menjadi hal penting dalam tubuh ya. Namun ketika terjadi ya reaksi imun yang berlebihan justru dapat merusak sel. Nah, ada suatu istilah ataupun penyakit yang sering berkaitan dengan reaksi imun ini yang kita sebut dengan penyakit autoimun. Dari kata-kata auto dan imun. Auto ya ada pengaturan sendiri yang awalnya harusnya melindungi tubuh, namun justru bisa memperlemah pertahanan tubuh itu sendiri. Nah, reaksi imun ini dapat diakibatkan atau disebabkan oleh berbagai hal ya, termasuk mikroba yang sebelumnya kita bahas, mikroorganisme, agen infeksi. Kemudian zat-zat yang ada di lingkungan, ya, jadi juga berkaitan dengan bahan-bahan kimia tadi. Dan juga hal-hal ini tentu sangat berperan penting ya, ataupun dapat menyebabkan kerusakan sel ataupun kemudian ketika sel rusak dapat merusak jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh.
Ada sekian banyak ya penyakit autoimun, bisa disimak. Di sini mulai saya perlihatkan atau tunjukkan pada bagian tiroid ya. Apa saja penyakit autoimunnya, mulai dari tiroiditis, kemudian Graves disease, dan Hashimoto's disease. Pada bagian tulang ada rheumatoid arthritis yang paling sering kita dengar. Kemudian di otot karena berkaitan juga masih ada penyakit rheumatoid arthritis, kemudian kulit ya, psoriasis ya, kemudian pada paru-paru kita kenal dengan fibromyalgia, kemudian pada sistem saraf ya, baik itu terjadi karena kondisi penyakit yaitu diabetes mellitus biasanya kita kenal dengan diabetik neuropati, kemudian pada sistem pencernaan bisa karena diabetes mellitus ya, ini juga masuk dari autoimmune disease. Kemudian pada sistem peredaran darah ataupun hematologi ada leukemia ya, kemudian ada lupus, dan yang terakhir pada bagian otak, autism itu bagian dari autoimmune disease ataupun juga multiple sclerosis. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana penyebab yang selanjutnya yaitu gangguan genetik. Ya, kita pahami bahwa genetik ini dapat dikarenakan fungsi atau peran protein yang tidak optimal di dalam tubuh. Ya, yang seperti saya sampaikan di awal, ya suatu enzim yang harusnya bekerja optimal pada saat kelahiran mengalami kerusakan atau juga kerusakan DNA yang terakumulasi sehingga protein tidak dapat terbentuk dengan optimal. Nah, semua hal ini tentu dapat menyebabkan kerusakan sel hingga kematian sel. Nah, dari berbagai macam gangguan genetik ini ya juga dapat berpengaruh ya terhadap kemampuan sel dalam menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya atau ketika ada stimulus kimia maupun juga kondisi perubahan lingkungan. Ya, jadi seperti seseorang yang mengalami kerusakan genetik tidak seperti manusia pada umumnya ya karena ada keterbatasan. Nah, sehingga tidak dapat bereaksi secara tepat terhadap paparan kimia ataupun perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, seperti ini contohnya ya yang kita lihat di sini salah satu penyakit yang kita kenal dengan Down syndrome ya yang terjadi karena kesalahan ya pembentukan yang ada di dalam tubuh yang kita kenal juga dengan congenital malformation gitu ya. Jadi kromosom yang terbentuk tidak sesuai dengan kromosom yang memang ada pada manusia ya, ada kelebihan ataupun kekurangan dari susunan kromosomnya. Nah, selain itu juga contohnya adalah dari kemampuan hidup sel darah merah di dalam sel. Biasanya ini disebabkan oleh anemia sehingga kemudian disebut dengan sickle cell anemia. Nah, ini bagian dari gangguan genetik yang menyebabkan kematian sel. Kemudian selanjutnya adalah ketidakseimbangan nutrisi. Ya, jadi termasuk dalam penyebab utama ya kerusakan sel. Nah, di sini bisa kita lihat juga bahwa ketidakmampuan atau kekurangan vitamin-vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan nutrisi. Nah, sebagai contoh saya tunjukkan di sini bahwa ketika terjadi defisiensi atau kekurangan nutrisi bisa menyebabkan kematian sel, begitu pula sebaliknya. Ketika ada kelebihan nutrisi di dalam tubuh juga akan menyebabkan kematian sel. Contoh di sini adalah kelebihan kolesterol yang dapat menyebabkan aterosklerosis. Apa aterosklerosis? Yaitu penyumbatan lemak di pembuluh darah sehingga menghambat peredaran darah. Nah, faktor yang paling utama atau sering terjadi dikarenakan adalah obesitas, ya. Sehingga obesitas ini memang banyak berkaitan dengan penyakit-penyakit tertentu, ya, seperti diabetes, ya, maupun juga kanker. Ya, bisa dilihat di sini di gambar di sebelah kanan saya, ya, bagaimana pembuluh darah arteri,
ya, pada kondisi normal terjadi aterosklerosis yang lemak menumpuk ya di dalam pembuluh darah sehingga semakin menyempit peredaran darahnya, bahkan bisa tertutup dan menyebabkan iskemia ya. Kemudian menyebabkan kematian sel yang kita sebut dengan nekrosis sehingga terjadilah penyakit jantung koroner ataupun juga serangan jantung secara mendadak. Nah, kita sudah bahas bagaimana penyebab-penyebab dari kerusakan sel. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, bagaimana mekanisme kontrol homeostasis di dalam tubuh. Sudah kita pahami bahwa homeostasis ini harus terus terjaga di dalam tubuh. Ketika terjadi gangguan, maka dapat kita bagi menjadi dua hal, yaitu secara eksternal, lingkungan eksternal maupun juga lingkungan internal. Ya, contoh misalkan dari lingkungan eksternal ya yang menyebabkan gangguan homeostasis itu ketika terjadi suatu cedera fisik ya. Seperti pada suatu kondisi suatu hari gitu ya, kita merasakan temperatur yang sangat panas begitu. Atau kemudian ketika kita eh, lari dan kita kekurangan oksigen pada saat berlari. Nah, ini bagian dari informan eksternal. Kemudian lingkungan internal. Contohnya adalah ketika gula darah ya mengalami ketidakseimbangan gula darah. Contoh, kita sering kenal dengan hipoglikemia ya, sehingga kita perlu makan sesuatu untuk bisa menaikkan gula darah kita. Contoh di sini kita melewatkan makan pagi, kemudian terjadilah hipoglikemia atau rendahnya kadar gula darah. Nah, disinilah yang perlu kita pahami bagaimana homeostasis perlu diciptakan terus-menerus dalam tubuh, ya, menjaga kondisi tubuh tetap seimbang sehingga kemampuan sel harus terus terjaga. Kalaupun ada stimulus, jangan sampai terjadi kerusakan. Semoga sel tetap bisa beradaptasi dan sistem tubuh tetap bisa berjalan dengan optimal, ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, alhamdulillah beruntungnya Allah memberikan tubuh kita yang sangat seimbang, yang membawa sesuatu yang tidak seimbang selalu ke dalam suatu keseimbangan. Nah, sebagian besar yang paling berperan dalam mekanisme kontrol ini adalah sistem saraf dan sistem endokrin, ya, yang bekerja baik itu bersama-sama atau masing-masing dalam menciptakan ya atau mengkoreksi suatu ketidakseimbangan dalam tubuh tadi. Nah, bagaimana mekanismenya? Ya, mekanisme kontrol dalam hemostasis ya itu dilakukan dalam 3 hal atau diintegrasikan dalam 3 hal ini. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh tubuh dalam menjaga homeostasis adalah mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi dari kondisi yang normal kemudian menjadi kondisi yang mengakibatkan adanya hambatan dalam tubuh. Jadi, mendeteksi dulu kerusakan yang terjadi. Yang kedua, kemudian mengintegrasikan informasi itu, ya tadi bisa dengan sistem saraf, baik itu dari perifer maupun pusat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengaturan yang sesuai, ya, appropriate adjustment, ya, pada tubuh sehingga tubuh dapat merespon dengan baik segala hal, baik itu kekurangan maupun kelebihan yang terjadi dalam sel. Nah, jadi 3 hal ini adalah cara bagaimana tubuh menjaga keseimbangan baik dari stimulus ya, dari eksternal maupun internal. Nah, salah satu sistem yang dapat dilakukan oleh tubuh adalah feedback system. Nah, saya yakin sudah sangat paham ya, di blog sebelumnya sudah dibahas, bahkan sudah diujikan juga bagaimana feedback system ini berperan dalam menjaga homeostatis kaitannya dengan kerusakan ataupun juga kematian sel. Ya, saya sekedar mengingatkan, hal yang penting dalam feedback system adalah reseptor, ya. Kemudian bisa kita lihat di sini adalah central control,
Kemudian yang terakhir adalah efektor. Ya, ada stimulus, kemudian diterima oleh reseptor, dikirim sebagai input kepada pusat, ya, kemudian pusat akan memerintahkan sebagai output, dan kemudian terjadilah respon oleh efektor. Dan ketika ini sudah terjadi, maka akan ada feedback ke reseptor lagi. Apakah akan terjadi negatif feedback atau positif feedback. Nah, ini juga sudah sangat banyak dibahas dalam tutorial di blog sebelumnya. Saya hanya ingin menunjukkan seperti ini negatif feedback. Contoh pada tekanan darah yang meningkat akan ditangkap stimulus ini oleh reseptor, yaitu baroreseptor sebagai input. Masuklah ke dalam otak, otak akan menginterpretasikannya, memerintahkan efektor yaitu jantung dan juga pembuluh darah untuk bisa menurunkan denyut jantung untuk menurunkan tekanan darah. Nah, sehingga terjadi feedback, negatif feedback. Nah, sebaliknya positif feedback ya, kita contohkan dari kontraksi dinding uterus ya, ada peregangan dari leher rahim diterima oleh reseptor peregangan dan juga masuk ke dalam input di otak sehingga kemudian otak melepaskan oksitosin. Ya, sehingga kemudian bayi dapat keluar dari rahim ibu. Ya, inilah kemudian terjadi positif feedback. Nah, yang terakhir bahwa homeostatis tentu harus dijaga di dalam tubuh ketika terjadi ketidakseimbangan homeostatis, ya, maka tentu akan berdampak pada tubuh, ya. Jadi sepanjang tubuh dapat menjaga keseimbangan akan sangat bagus. Namun ketika tidak terjadi keseimbangan, maka fungsi dari sel tubuh ya itu akan terhambat. Nah, sehingga terjadinya ketidakseimbangan homeostasis. Ya. Kalau kemudian ketidakseimbangan homeostasis ya itu terjadi secara terus-menerus, ya maka akan kemudian kita kenal dengan tanda gejala dari suatu penyakit. Sehingga terjadinya penyakit, kalau kemudian ini terus-menerus terjadi secara permanen, maka akan menyebabkan kematian. Nah, apa itu suatu gangguan ataupun penyakit adalah ketidakseimbangan fungsi dari struktur tadi. Kenapa? Karena sel-selnya mengalami kerusakan. Penyakit ya ataupun juga sakit ya, itu ditandai dengan tanda dan gejala ya atau kemudian ada sebuah sindrom ya. Kalau kemudian hanya terjadi pada tempat ya, kondisi tubuh tertentu, maka disebut dengan local disease, penyakit lokal. Tapi kalau kemudian sistemik melibatkan sistem tubuh, maka disebut dengan penyakit yang secara sistemik ya. Dan manusia atau orang-orang yang memiliki penyakit tentu akan menunjukkan tanda dan gejala. Nah, inilah yang kemudian sangat penting bagi perawat, tenaga kesehatan yang tadinya dari sel mengalami kerusakan hingga kematian sel, kemudian berdampak pada jaringan, berdampak pada organ hingga ke sistem organ, dan muncullah tanda gejala dan dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian dan diagnosa. Nah, dan disinilah pentingnya perawat memahami dan dapat memberikan asuhan keperawatan yang benar dan optimal. Demikian kuliah dari saya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dan hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.